Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Seperti yang telah saya sampaikan pada konferensi pers sebelumnya, bahwa kita perlu memantau secara rutin perkembangan COVID-19 di Indonesia dan mengidentifikasi jika mulai muncul tren kenaikan kasus. Di tengah kondisi COVID-19 di Indonesia yang terkendali, meskipun aktivitas sosial ekonomi sudah berjalan seperti sebelum lonjakan kedua, penting untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan kasus. Berdasarkan pemantauan pertanggal 31 Oktober 2021, terdapat 9 provinsi yang mengalami kecenderungan peningkatan rata-rata jumlah kasus positif COVID-19 pada 7 hari terakhir dibandingkan dengan 7 hari sebelumnya, atau sering disebut sebagai 7-day moving average. 9 provinsi tersebut antara lain Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Kesembilan provinsi ini masih dapat dikatakan terkendali karena kecenderungan peningkatan rata-rata jumlah kasus positif yang terlihat masih rendah. Namun, pergerakan ini harus terus dipantau untuk dilakukan mitigasi terhadap potensi kenaikan kasus di masa libur panjang. Dari 9 provinsi ini, penambahan kasus positif mingguan terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan 741 kasus baru. Jumlah kasus aktif terbanyak adalah di Provinsi Jawa Barat, yaitu 1.424. Sedangkan persentase kesembuhan paling rendah dibandingkan yang lainnya adalah di Provinsi Lampung, yaitu 90,63%. Penambahan kematian tertinggi adalah di Provinsi Jawa Timur dengan 39 orang. BOR yang paling tinggi dibandingkan lainnya adalah di Provinsi Papua, yaitu 11,41%. Cakupan vaksinasi dosis lengkap yang paling rendah adalah di Provinsi Maluku Utara, yaitu 17,5%. Jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan paling banyak dari Provinsi Jawa Barat, yaitu 8 kabupaten kota naik dari total 38 kabupaten kota. Selain itu, penting untuk mengacu pada angka nasional sebagai target penanganan COVID-19 di daerah. Jika dibandingkan dengan angka nasional, maka dari 9 provinsi ini, saat ini kasus aktif nasional adalah sebesar 0,29%. Provinsi dengan kasus aktif yang lebih tinggi dari angka tersebut adalah Lampung, yaitu 1,68%, Sulawesi Utara 1,27%, Sulawesi Tenggara 0,35%, Maluku Utara 0,47%, dan Papua 5,03%. Kesembuhan nasional saat ini berada pada angka 96,33%. Provinsi dengan persentase kesembuhan yang masih di bawah angka nasional adalah Lampung, yaitu 90,63%, Jawa Timur 92,44%, Sulawesi Utara 95,73%, dan Papua 93,35%. Persentase kematian nasional saat ini yaitu sebesar 3,38%. Provinsi dengan persen kematian yang lebih tinggi dari angka nasional adalah Lampung, yaitu 7,69%, Jawa Timur 7,44%, dan Bali 3,54%. Sedangkan BOR atau angka keterisian tempat tidur nasional adalah sebesar 3,62%. Provinsi dengan BOR yang lebih tinggi dari angka nasional adalah Bali, yaitu 5,41%, Sulawesi Utara 5,9%, Maluku Utara sebesar 6,77%, dan Papua 11,41%. Terakhir, capaian vaksinasi dosis lengkap nasional adalah 35,51%.
Provinsi dengan cakupan vaksinasi dosis lengkap yang masih di bawah angka nasional ini adalah Lampung 20,76%, Sulawesi Utara 28,81%, Sulawesi Tenggara 20,31%, Maluku Utara 17,5%, dan Papua 17,56%. Untuk itu, saya mohon kepada seluruh gubernur serta wali kota dan bupati, terutama dari provinsi yang saya sebutkan, untuk tidak lengah di tengah kondisi yang terkendali ini. Membaca data dan memahami situasi wilayahnya masing-masing penting untuk terus dilakukan secara konsisten, tidak hanya pada saat kasus mengalami lonjakan, namun juga saat kasus melandai. Terlebih pula, sebentar lagi Indonesia akan memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, kondisi kasus harus terus dipertahankan tetap rendah dan terkendali, baik dengan memperbaiki kondisi pada provinsi-provinsi yang sudah mulai mengalami peningkatan, maupun dengan tetap mempertahankan situasi yang sudah baik ini di daerah lainnya. Dengan membaca data, maka perubahan sekecil apapun dapat terdeteksi dan persiapannya dapat dilakukan dengan baik sebelum kasus kembali meningkat. Tetap upayakan untuk menekan penularan hingga tidak ada sama sekali. Dan juga perlu fokus pada kasus aktif, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri, agar seluruhnya dapat sembuh dan tidak ada yang meninggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan dan mekanisme screening pelaku perjalanan internasional ke Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mekanisme screening saat tiba di pintu kedatangan, alangkah lebih baik calon pelaku perjalanan memahami bahwa peluang penularan dapat bersumber saat sebelum, dalam perjalanan, dan setelah sampai di tempat tujuan. Untuk itu, pada seluruh tahapan perjalanan, protokol kesehatan harus diutamakan. Sebelum perjalanan, pastikan pelaku perjalanan dalam kondisi sehat sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan. Selanjutnya, pastikan seluruh dokumen yang diperlukan saat pemeriksaan di Indonesia telah dipersiapkan dengan baik, dari mulai hasil negatif PCR, bukti vaksinasi baik dosis pertama maupun kedua, dan berkas administrasi lainnya seperti visa dan pengisian e-hack internasional. Selanjutnya, saat di perjalanan, pastikan setiap penumpang berupaya meminimalisir peluang penularan yang ada. Misalnya, mengusahakan tidak melepas masker kecuali saat makan dan minum di perjalanan dalam durasi panjang atau kewajiban meminum obat. Lalu, meminimalisir berbicara langsung atau melalui alat komunikasi, kemudian menjaga jarak aman antar penumpang jika memungkinkan, dan selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Lalu saat tiba di pintu kedatangan yang tersebar di beberapa titik, yaitu di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Hang Nadiem, Raja Haji Fisabilillah, dan Samratulangi, serta pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku perjalanan. Pertama, pemeriksaan persyaratan dan screening kesehatan dasar di pintu kedatangan. Kedua, melakukan entry test atau tes ulang setelah kedatangan di pintu masuk. Yang ketiga, melakukan kewajiban karantina yang durasinya dibedakan antara yang sudah divaksin lengkap selama 3 hari dan yang belum divaksin lengkap selama 5 hari. Dan yang keempat, melakukan exit test atau tes ulang kedua setelah kedatangan. Bagi pelaku perjalanan yang wajib karantina 3 hari, maka tes ulang ini dilakukan di hari ketiga. Sedangkan untuk yang wajib melakukan karantina 5 hari, maka exit test di hari keempat sebelum boleh melanjutkan perjalanan jika hasil kedua tes ulang sebelumnya dinyatakan negatif. Perlu menjadi perhatian masyarakat bahwa kebijakan pengendalian COVID-19 amat dinamis, termasuk terkait protokol kesehatan pelaku perjalanan demi aktivitas perjalanan yang aman di tengah pandemi. Kita bisa lihat bersama bahwa terdapat keberagaman kebijakan kewajiban testing sebelum keberangkatan, tes ulang saat kedatangan,
maupun durasi lama karantina di beberapa negara. Hal ini sesuai dengan temuan beberapa penelitian, salah satunya studi kasus dari 131 negara di benua Eropa di tahun 2021 oleh Wells et al. Dengan judul Quarantine and Testing Strategies for Safe Pandemic Travel. Hasilnya menyatakan bahwa penyusunan kebijakan pelaku perjalanan yang baik ialah yang sensitif dan spesifik sesuai kondisi kasus di asal dan tujuan negara, cakupan vaksinasi, kepadatan arus perjalanan, dan kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan di negara tujuan. Semakin tinggi kenaikan kasus baik di negara asal maupun tujuan pelaku perjalanan, serta semakin tinggi arus perjalanan, maka diperlukan screening yang semakin ketat, sebagaimana yang Indonesia lakukan di awal pandemi COVID-19 melanda. Keputusan pemangkasan durasi karantina di Indonesia sendiri akan diikuti dengan antisipasi risiko penularan lainnya, seperti menerapkan upaya tes ulang, penggunaan mesin PCR dengan kemampuan akurasi yang tinggi, dan penegakan protokol kesehatan yang baik selama karantina berlangsung. Ancaman importasi kasus yang masuk ke Indonesia akan diantisipasi dengan peningkatan upaya whole genome sequencing oleh pemerintah serta pengendalian arus mobilitas dalam negeri. Saya tekankan kembali bahwa kebijakan screening, salah satunya durasi karantina, akan dinamis ke depannya, mengingat monitoring implementasi kebijakan di lapangan terus dilakukan. Data ini nantinya akan dianalisis sebagai dasar evaluasi kebijakan seefektif mungkin sesuai dengan kondisi saat itu atau yang terkini. Untuk itu, diharapkan masyarakat dapat bersikap adaptif dengan perubahan yang ada karena prinsip gas dan rem diterapkan dalam pengendalian COVID-19. Intinya, kunci paling efektif dari penyusunan kebijakan adalah kedisiplinan kita bersama menjalankan aturan yang sudah disusun. Sehingga mohon kerjasamanya baik masyarakat maupun petugas di lapangan betul-betul bertanggung jawab menjalankan kewajibannya. Sebelum menutup konferensi pers hari ini, berikut adalah beberapa informasi tambahan terkait COVID-19 di Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lainnya serta pemerintah Singapura sedang melakukan pembahasan mengenai Vaccinated Travel Lane atau VTL dan tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama yang dibangun dengan negara lainnya dengan tetap mempertimbangkan berbagai hal seperti kondisi kasus dan juga aspek sosial ekonomi antar negara. Kerjasama yang dilakukan pemerintah seperti Mutual Recognition Agreement atau MTA yang terkait dengan pengakuan sertifikat vaksin dan juga bentuk kerjasama lainnya seperti Travel Corridor Arrangement atau TCA dan Vaccinated Travel Lane atau VTL merupakan upaya pemulihan aktivitas masyarakat dengan tetap bertumpu pada kesepakatan atas standar protokol kesehatan yang jelas dan transparan sehingga peluang importasi kasus dapat diantisipasi dengan baik. Pulau Bali akan menjadi lokasi pelaksanaan Indonesia Badminton Festival dan saat ini Satgas bekerjasama dengan PBSI sedang menyusun protokol kesehatan selama pelaksanaan turnamen. Nantinya sistem bubble akan kembali diterapkan dengan mekanisme partisipan hanya akan berkegiatan di titik-titik yang sudah ditentukan oleh panitia, yaitu seperti hotel, tempat pelatihan, dan tempat pertandingan. Sistem bubble dipilih untuk menghindari risiko penularan yang terjadi. Selain itu, di dalam sistem bubble ini, seluruh pihak yang beraktivitas di dalam bubble sudah melalui screening kesehatan yang ketat. Sebagai tambahan, partisipan yang berasal dari luar negeri akan masuk melalui pintu kedatangan di Jakarta atau Soekarno-Hatta dan dilanjutkan dengan perjalanan domestik ke Bali sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kemudian berikutnya hingga tanggal 1 November 2021, terdapat 40 juta dosis vaksin COVID-19 di daerah dan setidaknya sudah 241 juta dosis vaksin yang didistribusikan ke seluruh daerah di tanah air.
Jumlah stok ini cukup untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi dalam 1 bulan ke depan, karena laju vaksinasi di Indonesia saat ini mencapai 50 juta dosis dalam 5 minggu. Tingkat inflasi Oktober 2021 tetap terkendali dari aspek ekonomi dan stabil. Hal ini terjadi seiring dengan penurunan level PPKM di seluruh daerah. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk dapat konsisten menjalankan protokol kesehatan selama menjalankan aktivitas, sehingga ekonomi di tingkat mikro dan makro dapat terus pulih dan tumbuh pesat ke depannya. Demikian konferensi pers pada hari ini. Selanjutnya diadakan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Hendro, berita1.com. Apakah semua bandara, terutama luar Jawa Bali, dilengkapi sarana tes antigen? Bagaimana dengan calon penumpang yang sudah lengkap vaksinasinya, namun terjadi kesalahan input data sehingga yang terekam pada aplikasi Peduli Lindungi hanya sekali vaksin? Apakah tetap diperbolehkan menggunakan PCR atau antigen dengan menunjukkan hard copy vaksinasi kedua? Terima kasih. Baik, terima kasih berita1.com. Pemerintah berupaya keras meningkatkan aksesabilitas tes diagnostik secara merata di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kesehatan berupaya terus memperluas cakupan laboratorium PCR dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung fleksibilitas perjalanan masyarakat dengan perluasan layanan tes antigen di tiap daerah. Diharapkan masyarakat dapat mempersiapkan hasil tes COVID-19 dan bukti vaksinasi dengan baik sebelum datang ke pintu keberangkatan agar tidak menimbulkan antrian dan kerumunan. Selain itu, untuk mengantisipasi perbedaan pencatatan data dalam aplikasi Peduli Lindungi, masyarakat dapat meminta bukti vaksinasi ke vaksinator untuk kemudahan bepergian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Rina Ayu Tribunnews.com. Menuju libur Nataru, bagaimana persiapan dan antisipasi pemerintah terkait ruang perawatan pasien COVID-19? Karena dari provinsi-provinsi yang dinyatakan kasusnya naik, dalam 2 pekan terakhir ini ada banyak IGDRS yang penuh. Misalnya saja di Provinsi Gorontalo. Dari 8 daftar rumah sakit yang tertera dalam sistem real-time Kemenkes tersebut, IGD pasien COVID-19 di 6 rumah sakit tersebut penuh. Terima kasih. Baik, terima kasih tribunnews.com. Menjelang masa Natal dan Tahun Baru, kebijakan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kasus terkini dan kondisi di lapangan yang mencakup pergerakan orang di berbagai lokasi seperti lokasi wisata, pertokoan, dan tempat peribadatan, serta memperkuat vaksinasi dan protokol kesehatan. Walau saat ini kasus COVID-19 cukup terkendali, namun monitoring terus dilakukan termasuk terkait keterisian rumah sakit, untuk menekan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan semaksimal mungkin. Untuk saat ini, upaya penanganan yang dilakukan jika keterisian tempat tidur untuk COVID-19 sudah di atas ambang batas atau lebih dari 60%, maka pihak rumah sakit didorong untuk melakukan konversi tempat tidur. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Dikta dan Fitri, liputan6.com. Izin bertanya terkait 4.000 vaksin AstraZeneca yang kadaluarsa di Kudus, Jawa Tengah. Apa yang akan dilakukan terhadap vaksin ini? Lalu apa pesan Satgas Pusat kepada daerah guna mencegah adanya vaksin kadaluarsa di kemudian hari? Terima kasih. Baik, terima kasih liputan6.com. Hendaknya hal ini menjadi pembelajaran bagi seluruh unsur dalam sistem kesehatan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun kabupaten kota, untuk tidak menunda proses vaksinasi, karena vaksin ini sangat berharga untuk melindungi masyarakat di daerahnya masing-masing. Selain itu, masyarakat juga harus proaktif menyambangi titik vaksinasi. Ingat bahwa akses terhadap vaksin tidak mudah untuk kita dapatkan, sehingga harus sangat dihargai dan dipergunakan secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Akbar The Asahi Shimbun. Jadi apakah Novavax sudah resmi mendapatkan EUA dari Indonesia? Resminya tanggal berapa rilisnya? Dan
siapa saja target populasi yang akan diberikan vaksin tersebut. Bagaimana dengan efikasinya, terutama efektivitas untuk menghadapi varian yang baru. Kapan akan mulai roll out di Indonesia dan berapa banyak dosis yang telah diterima atau dimiliki oleh Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih di Asahi Shimbun. Sejauh ini terdapat 10 jenis vaksin yang telah mendapatkan EUA dari Badan POM, yaitu vaksin Sinovac, kemudian vaksin COVID-19 Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V, Janssen, Confidencia, dan Civivax. Dan perlu diingat bahwa pemberian EUA menjadi syarat wajib sebelum vaksinasi dilakukan untuk menjamin vaksin tersebut aman dan efektif untuk disuntikan. Baik, dengan demikian selesai tanya jawab dengan media. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.